kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bagi kami pada sore hari ini Tuhan. Betapa kami berbahagia jika kami boleh melangkah ke tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kegerakan yang boleh Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Urapi kami semua yang hadir, yang boleh datang pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan datang dan pulang sama Tuhan. Tapi ada sesuatu, ada terobosan yang kami alami Tuhan pada firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Urapi semua jemaat Tuhan yang boleh ada di ruangan ini pada saat ini Tuhan. Tidak kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami orang berbahagia jika kami boleh datang pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala intervensi iblis, segala penolakan akan firman-Mu, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, persilakan duduk. Shalom. Ya, agak panas ya. Bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal katanya saudara. Kita bersyukur pada sore menjelang malam ya. Kita ada sebagaimana pada saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang boleh hadir, para undangan yang boleh hadir pada sore hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kasih kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa merayakan Natal. Mungkin ini sudah Natal keberapa bagi Bapak Ibu? Saya sudah keberapa ini ya? 1, 2, udah ketiga. Ya, merayakan ya. Kita bersyukur saudara. Tidak ada tanggal yang begitu sebenarnya ya. Mulai Desember sudah mulai perayaan Natal di gereja-gereja. Kita bersyukur pada sore hari ini tema sudah diberikan final call. Merinding gak sih? Kalau saya merinding. Tadi pas saya lihat Bapak Naki dengan Sandi itu berlari, saya pikir ini ceritanya gimana ini? Kok lari-larian ngos-ngosan? Ternyata mereka tinggal, tadi kan jam 12 kurang 5. Saya belum pernah lihat video mereka gitu ya. Emang itu suatu surprise juga. Oh ternyata tinggal 5 menit lagi. Saudara, kita bersyukur. Makanya saya katakan, kita nggak tahu apa ini Natal terakhir bagi kita. Wow, seram. Kita nggak bisa berkata apa-apa saudara. Tapi jika Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk bisa ibadah pada sore hari ini, itu suatu anugerah. Ya, tadi saya katakan itu final call. Ayat dari sini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Ya, gak apa-apa dibuka. Saya udah bacakan duluan. Dan berlari-lari. Jadi tadi itu saudara, ternyata berlari. Bukan lagi berjalan. Ya. Kita bersyukur pada sore hari ini ya. Tuhan kasih kesempatan yang sangat luar biasa. Berlari-lari pada tujuan. Jadi ada tujuannya lari saudara. Tadi mereka itu sudah lari kemana-mana, masuk gang, keluar gang. Ya ternyata ada tujuannya. Jadi jangan kita sembarang berlari sampai kita capek, tapi tujuannya nggak tahu kemana. Nah pada sore hari ini kita melihat di sini ada tujuan. Tadi kita lihat tujuannya itu ke gereja. Ya luar biasa sekali saudara. Pada sore hari ini kita sangat bersyukur untuk firman Tuhan. Ya, katakan di situ, yaitu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Sudah saatnya kita meresponi panggilan Tuhan, saudara. Mungkin selama ini kita, masih lama kok dari dulu. Saya juga dari kecil, Tuhan Yesus sudah mau datang. Mana Tuhannya kok nggak datang-datang sih? Saudara, kalau sudah datang sudah selesai. Bapak Ibu tidak ada di tempat ini. Makanya kita bersyukur jika Tuhan mengingatkan kita kembali pada sore hari ini.
Saudara, dikatakan berlari, bukan berjalan. Ya, bukan berjalan, saudara. Kenapa harus berlari? Saya buka, saudara, di 1 Petrus itu. Iblis sedang berjalan, mengaum-aum berkeliling. Dia sedang berjalan. Kita harus berlari, saudara. Kalau kita berjalan, kita akan menjadi terkaman. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Boleh dibaca bagi yang sudah dapat. Atau saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia berjalan, tapi kita harus berlari, saudara. Tadi kalau kita lihat video itu, mereka berlari. Kalau mereka berjalan, saudara, mungkin tidak sampai lagi kepada tujuan itu. Dan sudah pintu sudah ditutup. Makanya saudara, dalam ibadah-ibadah, kalau kita ibadah minggu, siapa yang suka terlambat, saudara? Kalau sebenarnya kita, tapi kan penuh kasih. Kalau umpamanya jam 7.30, tutup pintu. Tok, 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 tidak bisa masuk. Lu dengar aja di luar. Mau gak seperti itu 2024? Aduh berat bu, siapa yang bilang amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu kemarin-kemarin masih suka terlambat, tahun ini berlari, saudara. Pagi-pagi itu jangan kita sibuk dengan ini dan itu, saudara. Kenapa? Kalau kita berjalan, kita akan menjadi terkaman. Iblis, hati-hati, zaman sekarang ini sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan zaman sekarang ini. Kita berjalan, kita lambat, habis. Kita dengar lagi bisikan kiri kanan, gak usah gereja lah, minggu depan masih ada. Jadi tadi video itu sampai mukanya merah, saudara, capek. Tapi itu ketujuan. Hope tadi dia katakan di situ. Jadi saya terinspirasi jadinya. Ternyata mereka nyambung ya, karena memang ada final call pada sore hari ini. Ya, di sini kita lihat begitu luar biasanya. Ketika kita berjalan, iblis akan menggocoh kita, menarik kita. Karena dia berjalan berkeliling-keliling. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Filipi 4 ayat, siapa yang tahu? Ayat 27. Boleh? Efesus 4 kalau nggak salah. Ya, coba Ibu Ning baca Efesus 4 27 kali. Efesus 4 ayat 27. 4 ayat 27, demikian firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, itu dia. Aminkan saudara. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Karena apa? Kalau kita kesempatan, ada panggilan duniawi, ada panggilan sorgawi. Nah, kita belajar, kita hanya sebenarnya satu ayat ini begitu dalam. Ketika saya mempersiapkan ini, saudara, ketika tema ini dapat, wah, ini sebenarnya inilah saat-saat terakhir ini. Tidak ada lagi waktu kita untuk bermain-main. Kalau kita lengah, hati-hati, ada juga panggilan duniawi, saudara. Panggilan surgawi, panggilan duniawi, kita mau pilih yang mana? Ya. Betapa mengerikan hari-hari ini, saudara. Kita berpikir seperti ini, wah, aku udah sakit, udah mau mati. Hei, sakit bukan itu yang membuat kita cepat mati. Belum tentu. Sekarang ini iblis sedang menabur roh kekhawatiran, roh putus asa. Dan kalau Bapak Ibu lihat akhir-akhir ini, yang muda-muda, saudara. Makanya bersyukur tahun ini memang kita serahkan kepanitiaan kepada kaum muda. Jadi semua kaum muda yang ngatur ternyata dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Kita sangat senang, luar biasa. Ya, kita nggak ada atur semua. Ya, apa yang mau kalian buat. Makanya video itu saudara baru kita lihat. Bersyukur saudara, generasi muda zaman sekarang ini, kalau dia bisa datang ke gereja setiap minggu, bisa duduk manis, itu suatu anugerah. Karena dengan handphone ini, dengan
teknologi ini saudara, kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya, makanya Bapak Ibu, itu yang menjadi pergumulan semua gereja saudara. Yang paling diserang itu keluarga hamba Tuhan, keluarga anak Tuhan saudara. Apa yang iblis kerjakan sekarang ini? Saudara, roh putus asa, masih muda putus asa, kayak gak ada harapan saudara. Ya, saya dengar kemarin dari teman saya, sini bunuh diri. Bahkan yang kemarin kita dengar, ada anaknya dikasih racun biar selesai. Saudara, pergi sebelum waktunya. Kita harus, kesempatan ini jangan lengah. Karena iblis kita harus berlari. Kalau berlari seperti tadi, tidak ada kesempatan untuk dengar kiri kanan, saudara. Ya dia lari terus. Dia kan bisa aja ketemu orang, mau kemana, kenapa lari? Dia gak peduli, dia lari terus. Ternyata ada yang mau dituju saudara. Makanya pada sore hari ini, mari kita mengucap syukur saudara. Ada suatu panggilan, tapi kita harus berlari saudara. Kita bersyukur pada sore hari ini. Kalau dibaca ayat tadi, ya kalau kita buka ayatnya itu saudara. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh, siapa yang mau hadiah? Tentunya mau hadiah. Saya juga mau hadiah, saudara. Tapi apa itu hadiahnya dikatakan di sini? Ya, kemarin saya lihat acara Hari Ibu saudara. Banyak ibu-ibu terima hadiah. Coklat, pasti senang saudara. Tapi itu semua semu. Ada hadiah yang sangat luar biasa kalau kita berusaha. Makanya dikatakan saudara, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita harus berlari. Karena apa saudara? Saya pernah ikut waktu kami belajar. Dia dibilang si ular tua, dia sudah tahu saudara trik-trik manusia ini. Kalau kita nggak peka, kita akan menjadi terkamannya saudara. Jadi kita lahir tahun berapa? Dia sudah ada ketika di Taman Eden saudara. Nah ketika lahir manusia-manusia sampai sekarang, siapa yang bisa ditarik menjadi pengikutnya dan dia semakin gencar? Itu yang saya katakan tadi. Roh putus asa, roh tidak begini, kebencian, susah mengampuni apalagi bersaudara, apa semua. Dan sekarang ini hidup sangat mengerikan. Kita lihat apa yang terjadi zaman sekarang ini saudara. Di sini kita melihat berlari saudara. Berlari dikatakan di situ. Jadi bukan lagi berjalan ya. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Sudahkah Bapak Ibu memenuhi panggilan surgawi? Final call itu ketika dia datang sudah terlambat saudara. Itu artinya kita memperingatkan kita pada malam hari ini. Ya, Tuhan memperingatkan kita kalau sudah waktunya mempelai datang, tok. Selesai. Ini Tuhan kasih kesempatan bagi kita. Tuhan kasih kesempatan. Tadi dilihat jam itu jam 12 kurang 5. Mungkin tinggal berapa detik lagi, tapi Tuhan kasih kesempatan bagi Bapak Ibu. Bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, saudara. Jadi, hadiahnya ternyata pada malam hari ini. Di malam Natal ini, saudara. Kita sudah, jangan lagi mengharapkan kado-kado, baju. Dapat ini, dapat itu. Pada malam hari ini ada yang Tuhan sediakan. Panggilan surgawi. Katakan amin. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang mau memenuhi panggilan surgawi? Sekarang waktunya Bapak Ibu. Sekarang tinggal 5 menit lagi. Sekarang waktunya. Jangan begini, aku mah enak aja, suamiku baik, istriku baik, keuangan nyaman. Hei, tanggal 19 saya lihat kemarin, pulang wisuda, tabrakan di tol, 7 orang di mobil itu, 4 meninggal di tempat. Saudara, siapa yang tahu? Wisuda masih ketawa-ketawa di tol Tebing, Lubuk Pakam. Kenapa saya buka saudara? Situ pas penguburan, itu peti dinaikkan ke trailer 4 saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita memenuhi panggilan Tuhan. Terlibatlah di dalam pelayanan, di dalam gereja lokal Bapak Ibu, di mana saudara terdaftar. Jangan sampai nggak ada terdaftar di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja ini boleh kecil. Banyak sekali kami kubur orang yang tidak bergereja. Kenapa tidak bergereja? Karena waktu itu masih happy, tidak perlu gereja, sehat. Tiba-tiba sakit, kena kanker, tidak ada yang kunjungan. Ternyata apa yang terjadi saudara? Mati, minta tolong. Tolonglah Pak. Waduh, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita yang dalam ruangan ini. Ya, kenapa saya berkata seperti itu? Banyak kita tolong, tidak bergereja, tidak terdaftar, tidak ada dalam komunitas. Bagaimana kita mau bertumbuh? Bagaimana kita tetap on fire katanya, menyala terus roh kita itu saudara. Gereja boleh kecil tapi gereja misi, kami terus pergi kemana Tuhan suruhkan. Saudara, pada malam hari ini, seberapa di antara kita hadiah pada malam hari ini saudara? Mungkin selama ini kita mengejar. Pada malam ini jawabannya penuhi panggilan surgawi. Ada amin? Katakan amin pada malam hari ini saudara. Karena semua ini sementara, harta, mobil apa semua itu hanya sementara. Tapi pada malam hari ini saudara, ada panggilan surgawi yang kekal, yang membawa kita masuk di tempatnya saudara. Dan dia berada di sana sekarang. Natal, Yesus lahir. Apakah Yesus sudah lahir di hatimu? Jangan umur kita sudah berapa tahun tapi tidak pernah merasakan Natal itu. Tidak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah menerima Natal itu, Yesus lahir di hati kita, seharusnya saudara, sudah banyak yang kita lakukan di akhir zaman ini. Waktunya sangat-sangat, tadi katakan jam 12 kurang, mungkin tik saudara. Jangan bilang, kayaknya Bu Ida nakutin jadi takut saya. Bagus kalau takut, cari Tuhan. Apa itu panggilan surgawi sebenarnya saudara? Panggilan surgawi itu panggilan keselamatan. Panggilan untuk masuk dalam rencana Allah. Panggilan untuk dekat dengan Allah. Dan panggilan untuk melayani Allah. Sudah berapa tahun kita menjadi pengikut Tuhan? Sudah berapa tahun kita bertobat? Saudara, saya dipanggil Tuhan umur 19 tahun. Saya dari kecil kan Kristen. Orang tua majelis. Ya saya pikir semua yang Kristen, semua yang masuk surga. Saudara, buka Yohanes 1 ayat 12. Yang sudah dapat boleh baca. Jangan takabur kita jadi orang Kristen saudara. Yohanes 1 ayat 12. Iya. Bisa dibacakan? Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, jadi bukan semua orang Kristen. Hati-hati. Jangan nanti KTP-nya Kristen, kita belum. Nanti KTP-nya yang masuk surga, kita tinggal. Bisa terjadi seperti itu. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu, panggilan surgawi itu yang kita lakukan saudara. Tanggal 24 Desember 2023, hari yang spesial bagi saya pada malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan sebelum panggilan terakhir itu datang? Sebelum final call itu datang? Yang pertama saudara, janganlah kerajinanmu kendor. Ya, bisa baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Janganlah kerajinanmu kendor. Ya. Bisa dibuka 1 Tesalonika. Waktunya sangat mepet ini sebenarnya. Ya, 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Roma 12 kali. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, itu yang pertama. Ya. Biarlah roh kita menyala-nyala. Ya. Roma 12
Ayat 11. Biarlah roh kita menyala-nyala, maksimalkan talenta yang ada pada saudara dan saya. Ya, yang pertama itu saudara. Jangan biarkan saudara, ketika kau punya suara yang bagus, ketika Bapak Ibu punya suara yang bagus, mari kita maksimalkan untuk melayani Tuhan. Kenapa? Untuk dunia aja suara sampai habis-habisan untuk Tuhan. Begitu kita pelit dengan suara kita saudara. Ya, jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Makanya saya katakan tadi, masuk dalam komunitas-komunitas saudara. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Ibu-ibu kalau di Philadelphia semua masuk di dalam komsel-komsel. Dan kami siap. Ya, kami tidak membatasi Bapak Ibu. Mau dia jemaat sini, kalau mau jemaat dari mana pun masuk komsel silakan. Karena disitulah kita bertumbuh di dalam sharing firman Tuhan. Itu yang pertama saudara. Mari kita kembangkan talenta. Jangan sampai Tuhan sudah percayakan talenta kepada kita. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi siapa yang tidak mengembangkan? Apa yang terjadi saudara? Hai katanya, masuklah bukan ke tempat yang Tuhan kehendaki saudara. Ya, di sana akan dapat ratapan dan retak gigi saudara. Makanya kita harus mengembangkan talenta. Saya sangat senang. Saya selalu katakan, mari kita bergabung di dalam komsel. Komunitas sel itu sangat penting saudara. Disitulah kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu poin yang pertama, jangan kerajinanmu kendor. Yang kedua saudara, tetap masih bisa menikmati firman Tuhan. Ini sangat penting. Yeremia 15 ayat 16. Tetap masih bisa menikmati firman Tuhan. Kenapa saya katakan? Orang kalau nggak bisa tidur dia baca firman terus ngantuk terus tidur. Puji Tuhan di Philadelphia banyak grup GBA. Sekarang ada 7 pasal sehari. Hah? Masa sih? Ada 3 pasal. Ada 5 pasal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia 3 pasal itu 396 hari. Kalau dia 7 pasal itu 170 hari. Kalau 50 pasal, kalau 5 pasal berapa hari Pak Hari? Kalau 5 pasal 235 sampai hafal saudara. Sudah berapa periode? Pernah nggak baca Alkitab dari awal sampai akhir? Coba buka sebentar Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Apakah kita berdebar sedikit kalau dengar firman gitu? Atau biasa aja gitu kan? Kalau kita dengar firman, itu lagi nyindir saya lagi nih firman Tuhan. Saudara, kalau kita bertemu dengan firman, kita baca, yes ini untuk saya. Yes, ini untuk saya. Jangan bilang, ya ini kalau dibaca sama istri saya pas ini untuk dia. Wah ini kalau dibaca sama suami saya, ini pas untuk dia ini. Ya, saudara, ketika kita masih bisa menikmati firman, makanya mungkin satu awal itu berat saudara. Tapi ketika sekarang saya udah menjalani yang 7 pasal, nikmat. Malah kalau nggak baca kayak sakau saudara. Apa yang kurang ya? Apa yang kurang? Saya baru baca hari ini, baru baca 5 pasal, 2 pasal lagi belum, nanti pulang dari badan saudara. Ya. Puji Tuhan. Jadi tetap masih bisa menikmati supaya kita tetap on fire ya, tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang. Yang kedua tadi tetap bisa menikmati firman. Yang ketiga, tetap ada pujian, penyembahan. Buka Mazmur 104 ayat 33. Mazmur 144 ayat 33. 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bernyanyi bagi Allahku selagi aku ada. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih hidup, karena orang mati sudah tidak bisa memuji Tuhan.
Saudara, saya dulu ketika belum bertobat, lagu dangdut itu saudara gawean saya. Tapi ketika saya dijamah oleh Tuhan saudara, hilang semua. Jadi sekarang kalau ditanya lagu-lagu yang dulu, blank gitu. Sekarang lagu rohani. Jangan sampai saudara sudah orang Kristen, sudah bertobat, tapi kalau lirik lagu dunia, hafal, titik komanya juga hafal. Tapi kalau lagu rohani, apa ya? Lupa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Saudara, bagaimana supaya kita tetap on fire saudara? Tetap menyala saudara. Perbanyaklah pujian penyembahan. Saat ini roh putus asa begitu ditaruh di hati-hati anak Tuhan saudara. Putus asa ya. Jadi dia itu kayaknya gak ada harapan saudara. Makanya kenapa orang sampai bunuh diri, kenapa orang sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan, karena dia berpikir sudah selesai. Jadi selagi masih ada waktu, mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudara, itu yang saya katakan tadi saudara. Ketika kita dengar lagu pujian, oh terima kasih Tuhan. Kan ada lagu pujian sekarang lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara terhibur gak dengan pujian ini? Pasti saudara. Tapi kalau lagu dunia, aduh capek saudara. Ya, patah hatiku jadinya. Aduh. Haleluya. Tadi yang pertama saudara, jangan kerajinanmu kendor. Yang kedua, tetaplah bisa menikmati firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga, tetap ada pujian penyembahan selama kita masih hidup. Yang keempat saudara, ini yang terakhir. Yang terakhir langsung melek. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, waktu sudah habis. Ya, 2 menit lagi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kemarin ada pas ulang tahun gereja dibilang let's move. Jadi berjalan. Sudah waktunya kita saudara, ketika kita memiliki yang 3 tadi, kalau kerajinan kita tidak kendor, kita bisa menikmati firman, tetap masih ada pujian penyembahan saudara. Pasti kita rindu memberitakan firman Tuhan. Ada amin? Pasti ada semangat. Masalahnya kalau kita belum dijamah, kalau hatimu belum pernah dibaharui. Saudara, kalau orang sakit mengobati orang sakit gimana ceritanya? Tapi pada malam hari ini saudara, hadiah kado Natal bagi Bapak Ibu, panggilan surgawi. Masih Tuhan kasih kesempatan bagi kita pada malam hari ini. Gunakan HP kita saudara. Jangan hanya main game. Jangan lihat video-video porno. Jangan hanya melakukan yang tidak HP itu gunakan. Kirim firman bagi video bagi apa. Tapi yang membangun saudara. Itu membuat kita jadi semangat. Ketika orang baca status kita, yes katanya. Pada bilang gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Jangan buat di Facebook, bayar utangmu gitu kan. Woi. Seluruh dunia tahu. Tapi kalau kita mau berkata pada malam hari ini, saudara,
mulai sekarang ganti status. Ibu-ibu jangan lebay. Ibu-ibu harus bangkit, ada amin. Kaum bapak harus bangkit, ada amin. Pemuda harus bangkit, ada amin. Wes, tunas remaja. Iya, penutup. Penutup. Saudara, Tuhan akan memperlengkapi kita yang mau memenuhi panggilan surgawi. Katakan amin. Ladang sudah menguning. Kitalah penuai akhir zaman. Ada amin? Dan mulai pada malam hari ini, jangan jadi penonton tapi jadilah pemain. Ya, mulai pada malam hari ini jadilah kita pemain, jangan penonton. Kalau orang ini, oh gitu ya. Kalau main bola siapa yang lebih galak? Yang nonton. Saudara, jadilah pemain supaya kita mengalami bagaimana kita dengan Tuhan itu, saudara. Jangan terlambat, ini masih Tuhan siapkan bagi kita sebelum sampai kepada panggilan terakhir, saudara. Mungkin Bapak Ibu sudah Natal di mana-mana, tapi pada malam hari ini jangan keraskan hati Bapak Ibu. Saatnya penuhi panggilan surgawi. Kenapa, saudara? Ketika pintu diketok, gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh itu, saudara, ternyata pas pintu diketok mereka semua tidur dan pelita menyala. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mempelai datang, semuanya bangun. Apa yang terjadi? Gadis-gadis bodoh tidak menyediakan cadangan. Tidak ada buli-buli, tidak ada minyak. Tapi gadis-gadis yang bijaksana. Dan ketika gadis yang bodoh bilang, bagi dong. Saudara, ketika saat terakhir tidak ada yang bisa menolong saudara dan saya, kecuali iman kita kepada Tuhan. Makanya mulai saat ini mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah datang, ketika mempelai itu datang Bapak Ibu, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi ini waktu bagi kita, ini waktu bagi kita, ini waktu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi mari kita responi panggilan. Jangan kita hanya penonton, saudara, tapi ikut menjadi pemain, saudara. Sekalipun suami pendeta, istri pendeta semua, tidak ada yang bisa menolong kita di saat terakhir. Selalu saya katakan, tidak bisa boncengan masuk ke sana. Udah, istrinya ke gereja, suaminya bilang, titip doa ya mah. Saudara, mulai sekarang enggak, ayo mah kita ke gereja. Sama-sama bergandengan tangan, masuk dalam ibadah. Saudara, saat ini kita masih bisa berbagi firman, saling menguatkan, saling mendoakan. Tapi ketika nanti Tuhan datang, mempelai itu datang, panggilan terakhir itu, saudara, tok tok tok, saudara. Ketika gadis yang bodoh membeli minyak, saudara, pintu ditutup. Sekian lama kita menjadi Kristen, sekian lama kita melayani Tuhan, tapi di saat terakhir, karena apa? Makanya jangan sampai kasih kesempatan kepada iblis. Ya, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Tetap pastikan ada cadangan di dalam buli-bulimu dengan cinta yang selalu membara, on fire, menyala kepada Tuhan. Itu yang bisa kami bagikan pada malam hari ini, saudara. Sekaranglah waktunya. Apa talentamu? Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Jangan keraskan hatimu. Masuk di dalam komunitas-komunitas sel. Masuk di dalam persekutuan yang lebih lagi, saudara. Ini saatnya penuhi panggilan surgawi, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan.